Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang wanita calon penghuni surga. Meskipun judulnya wanita, namun kita sebagai kaum laki-laki juga tentu sangat mendambakan menjadi para penghuni surga dan masuk ke dalam surga seperti yang disinggung barusan adalah merupakan dambaan bagi setiap muslim dan muslimah. Dan kalau kita melihat kehidupan para sahabat, para salaf, ternyata cita-cita dan harapan mereka juga sama, yaitu jannah, surga. Seperti ada salah seorang sahabat dikenal dengan nama Rabi'ah bin Ka'ab. Ia mengatakan, abitu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu ketika aku bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian saat menjelang pagi aku siapkan air untuk wudhu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Sal, mintalah apa yang kamu mau." Sahabat radhiyallahu taala anhu ini mengatakan, "As'aluka murafaqatuka." Aku memohon kepadamu, wahai Rasulullah, agar aku dapat menyertaimu fil jannah, di surga. Kata Rasulullah, apakah ada yang lainnya? Tidak. Tidak ada yang lainnya. Hanya itu saja yang aku minta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'inni ala dzalika bi kasratis sujud." Kalau begitu, bantu aku untuk mewujudkan hal itu dengan memperbanyak sujud. Di dalam Sahih Bukhari datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu al-jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku mengamalkannya,
maka aku akan masuk ke dalam jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tusyrik billah. Pertama, engkau jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah. Yang kedua, engkau hendaknya mendirikan salat. Yang ketiga, wa tuaddiz zakatal mafruḍah. Engkau hendaknya menunaikan zakat yang diwajibkan, wa tasum Ramadan, dan engkau hendaknya saum di bulan Ramadan. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza." Siapa yang ingin melihat seseorang calon penghuni surga, maka lihatlah orang itu. Tidak ada yang dia harapkan kecuali surga. Di kalangan wanita juga ada seorang wanita yang mengidap sebuah penyakit. Kemudian si wanita ini meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'uli, wahai Rasulullah, doakan aku." Kata Rasulullah, "In syi'ti da'autu laki, wa in syi'ti sabarti falakil jannah." Kalau kamu mau aku doakan, maka aku akan mendoakanmu. Tapi kalau kamu mau bersabar, maka untukmu surga. Wanita itu menjawab, aku akan bersabar. Hanya satu yang diharapkannya, yaitu surga. Ya. Namun, ikhwan fillah rahimakumullah, surga tentu tidak mudah untuk kita raih. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ini sebuah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menampakkan kesungguhan, agar kita bersungguh-sungguh dalam melakukan segala hal yang bisa mengantarkan kita ke surga, seperti ibadah, taat kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya, meninggalkan semua larangannya, bersabar dalam menghadapi segala kesulitan, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar atas semua ketetapan Allah, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebenarnya wanita telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu adalah penghuni neraka yang paling banyak, atau yang paling banyak menghuni neraka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata beliau, inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku telah melihat kalian semua sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Namun dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna likulli rajulin min ahlil jannati zaujatan min al-insiyat siwa al-hurul ain. Sesungguhnya likulli rajulin, bagi
setiap laki-laki dari penghuni surga itu akan mempunyai 2 istri. Akan mempunyai 2 istri, 2 wanita yang akan senantiasa mendampinginya dari kalangan manusia, wanita dunia, selain dari hurul 'ain, bidadari surga. Maka disebutkan pula bahwa wanita juga sebagai penghuni surga yang jumlahnya banyak. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penghuni neraka yang paling banyak dari kalangan wanita. Penghuni surga pun demikian. Ya. Jumlah secara keseluruhan. Maka wajib bagi setiap wanita untuk menampakkan kesungguhan agar dapat menjadi wanita-wanita yang akan menghuni surga. Dan wanita yang akan atau yang akan jadi calon penghuni surga adalah wanita-wanita yang salehah, wanita yang baik, di mana wanita salihah itu adalah mata'ud dunya al-hakiki, perhiasan dunia yang sesungguhnya, bukan perhiasan dunia yang menipu. Jadi dari sekian perhiasan dunia yang menipu, ada perhiasan dunia yang sesungguhnya, yaitu wanita salihah. Karena perhiasan dunia itu secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menipu. Di Quran surat Ali Imran, kemudian juga di Quran surat Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya sebagai perhiasan yang menipu. Dan sekali lagi, dari sekian perhiasan dunia yang menipu itu hanya satu yang sesungguhnya, yang tidak menipu, yang abadi, yang tidak akan lenyap, tidak akan pernah habis, yaitu wanita salihah. Untuk itulah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ad-dunya mata', wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihatu. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang salihah. Seperti apa wanita yang salihah itu? Para ulama menyebutkan ciri-cirinya. Kriteria wanita yang salihah yang akan menjadi calon penghuni surga. Di antara sifat atau kriteria tersebut, yang pertama adalah annaha zatud din. Wanita salihah adalah wanita yang memiliki agama yang kuat dan berakhlak mulia. Ia seorang wanita yang senantiasa melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan baginya. Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Wanita salihah adalah wanita yang juga senantiasa memperhatikan kewajibannya terhadap suaminya.
jika ia sudah bersuami, seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nisa ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang wanita yang salihah. Qala fas-salihatu, dan wanita-wanita yang salihah qanitat adalah wanita-wanita yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita-wanita yang senantiasa menjaga kesucian dirinya di saat suaminya tidak ada dan menjaga harta suaminya. Ini wanita yang salihah. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Seorang wanita yang senantiasa mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulannya, bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah engkau ke surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Luar biasa. Wanita yang seperti ini, wanita yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita yang salihah, wanita yang memiliki agama yang kuat, akhlak yang baik, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seorang wanita yang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan seorang wanita yang tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap agama. Tapi wanita salihah adalah seorang wanita yang multazimah bidiniha, berpegang kuat terhadap ajaran agamanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita salihah adalah seorang wanita yang senantiasa taat kepada suaminya dalam perkara yang bukan maksiat tentunya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Wanita ini adalah wanita yang sadar akan posisinya. Wanita yang senantiasa mencari ridho suaminya setelah ridho Allah Azza wa Jalla. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya, ia akan senantiasa menaatinya. Selama perintah suaminya itu tidak mengandung unsur kemaksiatan. Ya. Wanita salihah adalah wanita yang benar-benar menampakkan bakti kepada suaminya. Ia akan berusaha menjadi pelayan terbaik bagi suaminya. Dan ini sesungguhnya kenikmatan yang utama bagi seorang
laki-laki atau suami. Istri yang seperti ini, wanita yang seperti ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallah azza wa jal khairun lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Tidak ada sesuatu pun yang memberikan faidah kepada seorang mukmin setelah takwa kepada Allah Azza wa Jal yang lebih baik daripada seorang istri yang salihah. Yaitu yang apabila suaminya menyuruhnya, ia akan senantiasa mentaati. Apabila suaminya melihat kepadanya, ia akan membuat suaminya senang. Dan apabila suaminya pergi meninggalkannya, maka ia akan menjaga kesucian dirinya dan akan menjaga harta suaminya. Tenang rasanya kalau suami punya istri yang seperti ini. Ya. Jangan banyak-banyak, 4 saja istri yang seperti ini luar biasa. Ya. 4 sajalah. Itu sudah sangat luar biasa. Dunia akhirat. Ya. Ya 1 tidak apa-apa. Yang penting seperti ini. Ya. Kan bercita-cita boleh kan? 4 istri yang salihah yang seperti ini. Luar biasa. Ya. Jika Allah menakdirkan kita punya 1 istri, kita ingin istri yang seperti ini. 2 istri ingin yang seperti ini. 3 istri ingin yang seperti ini. Ya. Istri yang tidak pernah membangkang. Bahkan istri yang tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Istri yang seperti itu calon penghuni surga. Karena medan amal bagi seorang istri itu sangat luar biasa, luas. Di dalam rumahnya semua yang dia lakukan itu bisa jadi nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ibadah. Ya. Merawat rumah, menjaga harta suami, menjaga anak-anak, ya. Membuat suaminya setiap hari senang. Ini pahalanya besar. Ya. Ini pahalanya besar. Maka seorang wanita jangan sampai malas. Wanita yang malas, wanita yang tidak taat kepada suami, itu bukan tipe wanita yang salihah. Bukan tipe wanita yang akan menjadi calon penghuni surga. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah wanita yang bergegas, bersegera, musara'ah ila talabi mardati zawjiha, mencari kerelaan suaminya. Ini ciri yang ketiga. Saat dia ada perasaan marah kepada suaminya, ia segera mengusir rasa marahnya itu, ya, dan berupaya mendapatkan keridhaan dan kerelaan dari suaminya. Ataupun sebaliknya, ketika suaminya marah karena ia melakukan satu kesalahan, maka ia akan segera mencari kerelaan dan keridhaan suaminya. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya,
Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kata Rasulullah, maukah kalian aku beritahukan wanita-wanita kalian, istri-istri kalian yang akan menghuni surga? Qulna bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, lalu Rasulullah berkata, waludun. Wanita yang akan menjadi calon penghuni surga itu adalah wanita yang walud. Besar kasih sayangnya, besar cintanya kepada suaminya. Dan wanita yang dapat memberikan keturunan yang banyak. Apabila dia marah atau apabila suaminya marah kepadanya, qalat, maka ia akan segera mendatangi suaminya dan berkata, hadihi yadi fi yadik, genggamlah tanganku. Ia akan menempelkan tangannya di tangan suaminya. Kemudian ia akan mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah bisa tidur malam ini jika engkau dalam keadaan tidak ridho kepadaku. Ya. Ini wanita yang baik. Ini wanita yang salihah. Istri pilihan. Ya. Seperti ini. Bukannya ketika marah kepada suaminya, dia membiarkan suaminya, cuek terhadap suaminya. Apapun yang diinginkan oleh suaminya, dia tidak peduli. Tipe wanita salihah tidak seperti ini. Ia akan segera minta maaf. Demikian sebaliknya ketika suaminya marah, ia tidak ikut-ikutan marah. Ia tidak melawan kemarahan dengan kemarahan yang sama. Ia akan segera mendatangi suaminya, memeluknya, memegang tangannya, ya. Bertanya kepadanya, apa yang membuatmu marah? Kalau seandainya engkau marah kepadaku, maka aku akan minta maaf kepadamu. Ini wanita yang solehah. Ia akan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Ya. Meredam amarah emosi suaminya. Menenangkan suaminya. Ya. Wanita solehah. Sungguh kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sangat butuh kepada wanita yang seperti ini. Ya. Wanita yang mampu memberikan ketenangan terhadap jiwa. Wanita yang mampu meredam emosi dan amarah. Karena kita laki-laki sangat luas hubungannya. Ya. Tidak hanya di dalam rumah, tapi juga di luar rumah. Bahkan di luar rumah yang paling luas. Sehingga tentu saja akan banyak hal yang dihadapi, problem, masalah. Seorang wanita yang salihah mengerti akan hal ini. Ia akan berupaya menjadi penang bagi suaminya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kriteria atau sifat yang keempat adalah khidmat zaujiha. Wanita yang salihah adalah seorang wanita yang senantiasa berkhidmat kepada suaminya. Dan ini termasuk bagian dari akhlak yang mulia, akhlakul karimah, yang harus dimiliki oleh setiap wanita. Ya. Khidmat kepada suaminya. Nabi alaihi salatu wassalam sangat mencintai akhlak ini pada para wanita. Ya.
Nabi SAW sangat gembira melihat putrinya Fatimah menampakkan khidmat yang luar biasa terhadap suaminya. Meskipun harus melakukan pekerjaan yang berat, bahkan tangannya terluka. Ya. Bukti betapa besarnya khidmat Fatimah terhadap suaminya Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi SAW sangat senang, menyukai akan hal ini. Demikianlah seharusnya seorang wanita betul-betul menampakkan khidmat yang sempurna terhadap suaminya, menyiapkan segala kebutuhan suaminya, menyiapkan sarapannya, menyiapkan minumannya, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan hal-hal yang diperlukannya. Betul-betul suaminya dilayani dengan baik. Ya. Sebelum suaminya minta minum pun sudah dibawakan minum terlebih dahulu. Ya. Ngerti wanita yang salihah itu, istri yang salihah itu. Faham betul. Apalagi kalau sudah sekian tahun berumah tangga dengan suaminya, jelas paham. Apa keinginan suaminya dari jam ke jam itu paham. Dan dia siap selalu ya, mendampingi, melayani suaminya. Paham kalau jam segini suaminya biasa begini, maka dia mempersiapkan. Jam segini suaminya begini, dia siap. 1 kali 24 jam. Ketika suaminya di rumahnya, dia siap berkhidmat kepada suaminya. Wallahi sungguh semua yang dilakukan oleh seorang istri yang seperti itu adalah ibadah. Ibadah yang besar, ibadah yang tidak ada tandingannya. Jannah balasannya. Ya. Maka para wanita, para istri harus sabar. Ya. Sabar. Harus kuat. Ya. Dan itulah kewajibannya memang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siap sedia apapun yang diminta oleh suaminya, siap. Ya. Dia tidak ingin mengecewakan suaminya. Ini wanita yang salihah. Kalau wanita yang tidak salihah tidak seperti ini. Dia akan acuh. Ya. Datang suaminya biasa aja. Ya kalau baru nikah sebulan 2 bulan mungkin bagus pelayanannya, khidmatnya. Tapi jika sudah sekian tahun, karena sudah biasa, cuek aja. Ya. Suaminya minta minum, itu ambil aja sendiri. Ya. Suaminya minta diambilkan baju, lah kamu nggak bisa jalan apa? Itu. Ini bukan tipe wanita yang baik. Kalau wanita sadar bahwa apa yang dilakukannya semuanya merupakan bentuk ibadah,